Canva? Bisa ngedit foto? Bisa. Bisa ngedit video? Bisa. Yakin? Yakin. Berarti jawaban kalian masuk di sini. Kenal AI itu tahun berapa? 2000? Kalian mengenal AI secara sendiri tanpa ada pelajarannya. Mohon perhatian. Pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat akan dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila. Dimohon berdiri berseluruh kegiatan dihentikan. Pancasila. Pancasila. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang adil dan beradab. Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Kesatuan Indonesia. Dalam Dipimpin oleh Indonesia. SMP Negeri 1 Kabul, kami silakan melanjutkan aktivitas kembali. Silakan duduk. Kita lanjutkan. Sudah bisa edit Canva? CapCut? Sudah. Upload ke media sosial? Sudah. Kalian pakai media sosialnya apa aja? TikTok? Buat snack video? Punya akun YouTube? Punya. Ada yang punya siapa? Akun YouTube? Punya semua, punya HP kan? Android semua? Ada iPhone? Saya sampai besok-besok itu impian bagus ya. Gak apa-apa, kita semuanya kan punya mimpi, punya angan-angan ya. Baik, tentunya kalian sudah mengenal AI itu awal ya, terlebih dahulu. Tapi kebanyakan anak muda kalau menggunakan media sosial itu bisa kena ini, lepas kendali. Nanti ada dampaknya lagi. Oke, sebelum ke mengenai dampak-dampak tentang AI, penggunaan AI, kita masuk di sini. Jadinya, oke, tujuan pembelajaran hari ini satu, kita akan memahami konsep dasar AI. Kalian akan saya ajak tentang bagaimana definisi dasar dan prinsip kerja tentang AI itu bagaimana apa. Yang
kedua, kita akan mengurai proses pembelajaran AI. Yang ketiga, kita akan mengidentifikasi aplikasi AI itu apa saja. Tadi juga kalian sebutkan, ada ChatGPT, ada lagi Gemini, kamu tadi pakai Cici dan kawan-kawan. Ya. Kemudian kita akan mengenal tentang potensi dan keterbatasan oleh. Sebelum kita lanjut, nah ini ada sebuah. Nah, yuk kita pemanasan dulu. Silakan berdiri, ikuti apa yang ada di video ini. Berdiri semuanya. Kita siap dulu semuanya, ya. Hap. Gerak dong. Putar. Gerak, hey. Sudah, duduk. Terima kasih. Kasih plot buat diri kalian. Betulnya dikit-dikit nggak apa-apa ya. Senang. Ini kayak senang kan? Kita berdoa sudah Agustus ini kan belum ke lapangan. Setelah kegiatan ini, Agustus selesai, ANBK selesai, kita akan ketemu lagi di lapangan untuk materi PJK. Tapi kali ini kita tidak bahas PJK dulu. Kita akan bahas tentang apa itu KA. Di sini, tentunya, bukan besar ya. AI itu adalah sebuah kecerdasan artifisial dari cabang keilmuan yang fokusnya pada pengembangan mesin atau program yang mampu berpikir dalam belajar layaknya manusia. AI itu kan sudah banyak ya. Web, ChatGPT, ada melalui web, ada juga melalui aplikasi. Cici, kamu gunakan aplikasi apa web? Aplikasi. Cici, sama ChatGPT, Gemini. 3 aplikasi ini yang biasa kamu gunakan itu apa? Chat. Yang kamu cari biasanya apa? Satu, memecahkan masalahmu. Betul nggak? Kamu tanya AI pasti punya masalah. Iya. Ketika tadi saya tanya ke kelas yang lain, kamu menggunakan AI bagaimana? Pak, kulo niku kalau menggunakan AI itu kulo bisa dalam gerak tugas. Apa? Buatkan saya soal jawabkan dari soal IPS ini, Pak. Metu, dia medal, Pak. Mikir, boten. Penak, Pak. Langsung ya, Pak.
Pakai apa? Dia pakai Meta. Meta itu dia apa? Di WhatsApp itu dua Meta kabeh. Kemudian pasti AI itu harus memahami bahasa manusia. Oke. AI itu harus kamu tuliskan dulu, ada perintahnya. Kalau nggak kamu perintah, dia nggak tahu apa-apa. Iya nggak? Kamu mau AI-nya apa? Buatkan apa? Foto apa? Video apa? Tulisan apa? Bisa. Iya kan? Harus ada bantuan dari manusia. Kemudian mengenali pola data. Mengenali pola data di sini, kalian harus bisa tahu seperti apa kamu memerintahnya. Data yang kamu input di AI itu harus jelas. Jangan buatkan menu nasi goreng, wah susah. Nanti kan ketemunya banyak. Sedangkan kamu di rumah hanya ada ayam, telur, sama kecap. Buatkan spesifik. Buatkan resep masakan nasi goreng. Di rumah hanya ada nasi putih, ada kecap, ada ayam, ada bawang merah. Jadi perintah itu untuk AI mengolah datanya harus jelas. Jangan hanya buatkan soal ini, jawabkan ini, terlalu simpel. Tapi ketika kamu tidak sesuai pada perintah yang kamu perintahkan, kamu bisa olah lagi, tolong perbaiki lagi dengan bahan yang sudah ada. Makanya pola data itu harus masuknya. Kemudian belajar dari pengalaman dan adaptasi. Kamu sudah menggunakan AI pasti lebih dari 1 kali. Bahkan sehari pun kamu menggunakan AI lebih dari 2 atau 3 kali. Iya apa enggak? Kebanyakan kamu gunakan AI itu untuk edit video. Bisa? Bisa? Wah, berarti tugasnya nanti itu. Edit foto? Nanti. Ya, membuat keputusan berdasarkan data yang dianalisis. Yang maksudnya dianalisis apa? Data yang kamu perintahkan. Kamu tadi memerintahkannya apa? Tadi contoh buat resep masakan nasi goreng. Datanya akan diolah, kan dianalisis sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Kamu tidak sesuai dengan resep si A. Pertama, kamu bisa memulai buatkan revisian resep yang berikutnya. Sehingga kamu bisa menemukan menu atau resep yang pas dengan kamu. Lanjut, di sini AI, ya, AI ada usaha untuk membuat komputer melakukan hal yang apa kita inginkan agar manusia itu bisa lebih baik. Tujuan AI itu agar manusia itu bisa lebih baik. Di Cina, dia menggunakan AI melalui apa? Mobil. Ada yang pakai smartwatch? Ada yang pakai jam tangan pintar? Pakai smartwatch kan kita bisa tahu denyut jantung kita, ya, kemudian tekanan darah kita, memantau berapa lama, berapa jarak kita, berapa kilo kita jogging, kita jalan, berapa banyak angka yang sudah kita tempuh dalam sekian. Ya, AI itu selalu ada dengan kita, yang digunakan untuk agar bisa lebih tujuannya. Kemudian AI di sekitar kita itu lebih dekat dari apa yang kita kira. Nah, ini salah satunya. AI tidak hanya ada dalam film fiksi ilmiah, tetapi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Rekomendasi YouTube, Netflix, pakai YouTube pasti. Netflix kenapa? Netflix itu gunanya apa? Punya akun Netflix? Punya? Pernah beli Netflix? Masa nggak boleh beli? Ada kok Netflix harian. Kamu cari di YouTube, di Shopee, Netflix sekian hari ada. Berapa paling? Saya pernah beli itu 15 minggu. Netflix. Murah sekali kalau Netflix.
Canva. Nah, Canva pakai yang biasa apa yang pro? Kamu pakai akun belajar IT apa tidak? Kamu akun belajar IT? Hah? Lu kamu dari SD nggak dikasih belajar IT akun? Oh, mosok. Dikasih? Ingat akunnya apa? Nama, ada angka, betul nggak? Add apa? Kemudian pasti ada tulisannya siswa titik SD belajar IT. Masa kamu nggak dikasih? Kamu manfaatkan itu, dikasih ya? Dikasih. SD-mu mana? Banyak dua-dua. Pandai dulu masa nggak dikasih? Tak teleponnya kok. Semuanya gampang. Lupa. Semuanya harus punya. Itu Canva kalau kamu masukkan pakai belajar IT, kamu bisa pakai Pro. Emang kalau kamu punya akun belajar IT, kamu bisa pakai Canva. Contoh ya, ini lihat kan. Canva ya. Canva. Kalau kita pakai Canva, di sini jelas pakai ada di sini. Nah, sekolahnya apa? Iya. Iya enggak? Nih, apakah pribadi saya punya? Punya. Iya. Tapi kalau kamu pakai belajar SD, kamu bisa gunakan lebih luas. Digunakan loh. Ayo, setelah ini saya akan memang sudah tanya ke Bu Aja, titik. Kalian akan dapat akun belajar ID. Ya, itu nanti bisa dimanfaatkan semuanya ini. Ya, ini kamu kalau jangan hanya yang gratisan, kamu akan terbatasi. Ya, manfaatkan akun belajar ID. Ojo Pak Willy sih gawe. Saya punya belajar ID ada 4. Miliknya teman-teman yang nggak dipakai. Kalau nggak dipakai nanti ketutup. Tapi saya pinjam untuk penyimpanan data-data dari sekolah. Makanya jangan sampai akun ini pemerintah bayarnya mahal loh. Kenapa nggak kamu manfaatkan? Pakai ya. Ketika besok dapat ujian PJOK, ujian informatika, saya coba pakai belajar ini. Kalau nggak pakai belajar ini, kamu nggak bisa kerja. Oke, kembali. Kamera HP pintar. Kamu pakai HP, butuh sesuatu. Ya, hanya edit AI. Kenapa pakai edit AI? Masa nggak pernah pakai edit AI? Edit foto pakai HP? Pernah? Apa yang kamu lakukan biasanya edit AI-nya? Kamu bisa hapus background orang di belakang. Iya. Ada yang mungkin silau, kamu bisa ubah tapi halus lagi warnanya. Ayo dimanfaatkan teknologi. Ya, ojo kalah masa wong tua gini. Luwe. Wong kalian kena AI aja dari kelas 5. Lupa boleh aja kena AI lagi ini. Harusnya kalian lebih punya banyak pengalaman. Masuk ke sini gampang. Ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Wakil Presiden. Ayo masukkan coding AI dalam kurikulum sekolah. Ini kita lakukan secara bertahap mulai kelas 7. Ternyata kalian sudah mengenal AI. Tinggal dipoles dikit tahu. Ya, game adaptif. Pakai game. Apa gamenya? FF. Waduh. ML. Ini lah kok bagus sekali. Masa tahu ambil mikot? Pakai. Pakai apa? Gamenya berat
hebat semua ya. HP-nya bagus, jelas bagus. Iya toh, kan nggak mungkin RAM-nya yang 2 GB, 4 GB. PUBG nggak mungkin HP-mu jelek, pasti HP-mu bagus semua. Ya, game kan juga menggunakan AI juga ya nggak? Kontak, woi, mati aku woi. Konconya iya nggak? Apalagi sih kok gak belum udah iya nggak? Biasanya gitu kan? Ayo sih, sampai bisa masalah main. Nanti kita berkaca gini, saya main game online, ya kata-katanya kalau ini kata-kata bocah sekolah gitu ini kabeh langsung ini kan kalah. Oh acaranya titit gitu, P2L. Wah, main yang sampai kita main game have fun. Game itu kan have fun ya. Dan emosi itu kan game. Tujuan game adalah kita untuk senang-senang ya kan? Dan game emosi ini. Apa mana mau bela diri sing wis mau epic. Solo betul. Main 5 menangnya gak tau main. Main 10 kadang menang bisa. Iya apa iya? Iya aku iya. Aku epic ya. Meeting. Udah dia lang. Terus masalah ganti nang GM. Iya tahu kan? Web itu gak main game-game ku senang-senang. Game jadi emosi ya cuma. Pakai Google Translate. Jago bahasa Inggris semuanya? Pernah pakai Google Translate? Pernah. Tahu gak be ya? Iya. Komentar sih kayaknya ini bahasa Jawa. Bisa ngasih bahasa Jawa. Bahasa Jawa tanya Pak Eko. Pak Eko, iya. Bahasa Jawa itu Pak Eko lambat bahasa Inggris. Iya. Makan. Bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya? Bahasa Jawa. Makan. Malah pakai. Iya enggak? Ya, Pak Budi juga bahasa Jawa. Tapi kita harus belajar. Buktinya Pak Budi PJOK, tapi kenal KKA. You sinau gitu. Kenapa kamu gak sinau? Otomatis kamu mulai bayi, ya belajar apa? Rangka. Kemudian belajar apa lagi? Berjalan. Wis iso mlaku, iso. Wis iso mlayu, jelas jajal. Mari ngono numpak. Alhamdulillah iso tuku. Iya. Jadi anak yang sukses, asalkan mau belajar. Tidak ada yang kata susah. Pak Budi aja sinau. Ya. Kalian juga harus mau belajar. Tapi tidak soal matematika, malah ampun saya. Karena tambah-tambah. Kalau dulu zaman Pak Budi penjumlahan ke bawah ya. 21 tambah 24. Biasanya langsung mudun. Ya, saya kira 20-an sendiri plus satuan sendiri. Aduh, wah ini tambah gak ngikuti belas itu kan. Angel. Tapi kita harus mau belajar. Ya, jelas ya. Apalagi di KKA. Ya kalau baru mengenal SD gak tahu ujung-ujung nah SMP kenal. Kudu gelem sinau. Itu penting gak? Penting sekali. Buktinya kalian pakai ChatGPT, kemudian Gemini, AI, Canva dan kawan-kawan. Ya. Lanjut di sini AI bekerjanya bagaimana? Nah, ada 4. Pertama jelas mengumpulkan data. Kemudian belajar dan data planning, datanya diolah. Kemudian diuji atau testing dan pengambilan keputusan. Jelas pengumpulan data. AI itu semakin lama bank datanya akan semakin besar. Ya, makanya kalian juga harus belajar, harus ikuti AI. Hati-hati. Ya, saya kan pakai video AI yang besar. Hati-hati menjebak.
Ada video yang mana itu orang jatuh dari pesawat, nenek-nenek masih pesawat, nenek-nenek itu terjun payung. Pakai apa? Pakai AI juga ya. Apakah nenek-nenek usia 70 tahun ke atas wali nyemplung? Jatuh nyawa hilang. Ya. Jadi harus bijak juga untuk hati-hati. Ini pengumpulan data jelas. Data adalah bahan bakar utama untuk AI. Ya. Kemudian pada fase berikutnya, AI akan memproses data yang dikumpulkan melalui algoritma kompleks. Algoritmanya bagaimana? Ada di matematika, ada di informatika. Nanti kita akan menggunakan itu. Kemudian setelah diolah dari identifikasi, pola, dikoreksi, dan dihubungkan, AI akan mengujinya. Datanya sama nggak? Sesuai nggak? Barulah kita bisa mengambil keputusan. Contohnya di sini. Ribuan gambar kucing untuk melatih AI mengenali kucing. AI akan mempelajari dulu visualnya apa, kucing itu bagaimana, sudut pandangnya bagaimana. Ya, setelah itu AI akan mengidentifikasi gambar kucing. Nah, lalu perintahmu bagaimana? Nah, akhirnya keputusannya AI adalah akurasi yang tinggi untuk bisa mengidentifikasi sebuah gambar kucing. Contoh sederhana AI. AI generatif adalah jenis yang mampu menciptakan konteks baru seperti teks, gambar, musik, atau video. Saiki musik, kalian bisa membuat musik melalui AI. Pernah coba? Ya. Coba sekarang. Sekarang mulai banyak ada di TikTok, di YouTube, di snack video tentang royalty. Ya. Mendengarkan, memutar lagu. Ya, itu pasti kena ada royalti. Itu yang bahaya. Sekarang kalau kamu ke kafe, nggak jauh-jauh lah, ke supermarket. Kemana? Salah satu contoh di Bravo. Pernah ke Bravo? Kamu masuk belanja di sana ya? Biasanya kan dengarkan musik. Terakhir bulan lalu saya masuk di sana. Dia sudah menggunakan lagu yang dikomplikasi dia sendiri. Jadi buatan dia sendiri, wes gak mungkin kayak biar mana, kayak lagunya Mangun, lagunya siapapun, wes itu siapa, pergi gini, bayar oleh aku. Makanya AI itu bisa membuat musik. Kamu akan buatkan saya musik galau, pas ada galau. Buatkan saya musik jatuh cinta, pas ada hati. Pas artinya sodok-sodok mulai ngarep mungkin. Iya. Oke, kita lanjut. Ini kita diskusikan. Mesti sok apa kan? Ada 4 poin utama. Buat konteks teks, desain poster, video singkat, musik latar. Tentunya 1, 2, 3 sudah pernah kamu buat. Yang belum musik latar. Iya. Karena belum pernah buat. Saya yakin 1, 2, 3 sudah pernah biasa kamu buat. Yang ini belum. Nah, bagaimana AI akan membuat generator musik? Silakan nanti dicari. Kalau mana? Kalian bisa belajar melalui YouTube. Ya. Di sini kalian akan difokuskan pada kelompok bebas. Ya, kalian pilih sendiri AI-nya. Apa kelompoknya? Berapa jumlahnya? Bagaimana pengumpulannya? Teknisnya bagaimana? Kita berikutnya akan kita bahas lagi. Next, apakah AI itu sempurna? Gimana? Coba kasih alasan. Jadi kalian bisa menurut. Yang sudah kamu alami jangan dibaca lagi. AI itu sempurna tidak? Alasannya apa? AI buatmu nggak sempurna itu apa? AI itu sempurna apa enggak? Pertanyaannya. Sempurna enggak? Hah? Yakin? AI itu masih belum sempurna. Ketika kita minta bantuan, nanti kalian bisa lihat. Tadi yang
yang apa saya perintahkan. Ada nenek-nenek terjun payung. Apakah nyata? Gak mungkin nenek-nenek itu bisa terjun payung. Saya pati jatuh, angkatnya nunggu wih. Iya. Wong kalian mencolok pagar sing tingginya 2 meter yang mamang ya. Apalagi naik pesawat. Paling kamu menikmati yang kemarin dulu. Wah, terjun payung, yeay! Betul nggak? Bagus. Iya nggak? Tapi nenek-nenek apakah mungkin? Nanti kawan-kawan kita akan tunjukkan juga. Nah, apakah ini sempurna? Tidak sempurna. Kenapa? Masih bisa melakukan kesalahan. Datanya masih belum terlalu banyak. Kemudian tidak punya pemahaman sejati. Karena apa? Namanya juga AI. Jadi dia tidak punya hati sama sekali. Apa yang kamu perintahkan, yuk siapa yang ini? Itu yang membahayakan. Makanya kalian harus bijak dalam menggunakan teknologi. Di sini. Apakah ini gambarnya dari mana? Ini kalian ngambilnya dari AI juga. Ya, bisa. AI di masa depan, contohnya, ini contoh AI masa depan itu begini. Membentuk dunia kita. Mulai dari teleportasi, ya, ada asisten rumah tangga, kesehatan, pendidikan, personal. Kalau transportasi jelas, di Cina sudah membuat mobil yang tanpa ada autopilot. Ya, bukan bensin. Listrik. Ya. Di Jepang teknologinya apa? Pakai H2. Apa itu H2? Dia pakai hidrogen. Jadi pakai banyu. Di Cina, di Amerika mereka berlomba untuk menciptakan mobil listrik. Tapi di Jepang dia tahu listrik itu masih menggunakan bahan bakar fosil, batu bara. Ya. Iya enggak? Pernah lewat Python? Pernah rekreasi ke sana? PLTU Python. Kalau kau suka bisa ke Bali. Amin. Amin. Tahun lalu itu kita rekreasinya ke Bali kelas 3. Jadi lewat Python. Python itu kan PLTU. PLTU kembali di sini tenaga. Kalau uap dari apa? Air itu kan dipanasi, ya. Dia menggunakan batu bara itu dari apa? Dari fosil. Ya. Jepang dia tahu minyak itu juga dari bumi, dari fosil juga. Ya. Lama kelamaan kalau dipakai itu pasti akan habis. Tapi di Jepang dia menggunakan air. Bisa cat. Entekan banyu gampang banyu kena di enak kecuali kabin pas musim panas, meletek kabel. Tapi dia panas udanan. Ini udanan. Terus. Kalau bisa udan ya. Kalau kan banyu ini gak kamelan. Nah, biasanya daerah mana yang biasa keran air di Tanjung, iya. Iya. Loh, kabel kan di mana pelanggaan kan juga kesusahan air, tapi kali ini enggak. Untuk asisten rumah tangga pakai di rumah punya smart TV? Ada yang punya smart TV? Punya? Punya. Coba, halo Google, buka YouTube. Sudah ada? Sudah. Kalau sudah mengenalnya? Sudah. Itu sangat membantu? Iya. Tapi kalau listriknya mati? Wah. Gimana dua genset? Agak dua genset? Tuh. Masuk jawaban betul. Tuku. Nah. Untuk kesehatan tadi sudah bilang apa? Di Indonesia ada nggak operasi jarak jauh? Dia menggunakan roket. Jadi yang mana ya? Daerah kalau Jawa Tengah atau Jawa Barat? Rumah sakit. Dia mengoperasi, dokternya di Bali. Dia hanya pakai kacamata, dia pakai robot. Lihat ini.
bisa dioperasi jarak jauh. Ya sekarang, lihat nih, kemarin ada di beritanya di TV. Ya, operasi jarak jauh, iya pakai robot sekarang. Nggak perlu angan-angan. Sekarang operasi jantung, sing di belakang, ya nggak perlu angan-angan. Operasi jantung itu alat ini dilebokno pembuluh sak. Kadang lewat sini leher atau lewat paha. Paha itu ya kaki nah. Gak ada paha itu sendiri. Ya, itu membantu untuk kesehatan. Pendidikan jelas. Ya, membantu kalian untuk menjawab soal. Nah, namun ingat, ia adalah batu yang sangat kuat, bukan menggantikan manusia. Oke, siap menerima tantangan? Tantangannya apa? Kita nanti tanya jawab. Ya. Tapi sebelumnya kita akan lihat video. Oke, welcome to my channel. Ini adalah video pertama gue, Afrika Sawan yang akan bongkar semua ya. Selama 2 tahun terakhir gue pakai, dan gak cuma gue pakai doang, tapi gue praktekin ke bisnis gue. Dan ini adalah hal yang paling penting buat kalian, karena gue paham banget ya, kalau kalian masih waktu di awal-awal bikin mau belajar AI, itu pasti banyak strugglingnya. Mau mulai dari mana? Gue belajar dari mana? Pernah gak sih kalian nyadar kalau misalnya AI itu sekarang udah kayak tsunami digital ya, di mana-mana udah ngomongin seperti itu. Tapi kita nggak tahu, kita cuma bengong, kita nggak tahu harus mulai dari mana. Oke, dan gue udah ngaji otak nih buat kalian supaya nyari semua info terupdate ya. Jadi anggap aja ini versi kalian alias rangkuman pada AI 2025 yang lu butuhin. Dan dari beginner sampai paham AI, kita udah semua dijamin setelah ini lu bakal lebih paham AI dibandingin 99% orang yang ada di bumi ini. Jadi yang pertama langsung aja kita tahu apa itu AI. Nah, sebenarnya AI itu program komputernya bisa mikir dan ngerjain tugas kayak otak manusia. Dulu sih kita kenalnya sebagai machine learning ya, kayak Google Search atau rekomendasi dari YouTube. Nah, kalau sekarang kita lagi hype banget sama yang namanya generative AI. Dan ini AI yang bisa bikin konten kayak seperti bikin teks, bikin gambar, bikin suara, bikin video, dan ini keren banget kan. Dan yang paling booming sekarang adalah suara itu musik juga bisa. Model. Si pembuat teks kayak ChatGPT dari OpenAI, Gemini dari Google, atau Claude dari Anthropic. Nah, juga banyak banget juga multimodal ya, multimodal dari bisa itu gambar, output teks, gambar, suara, dan itu banyak banget ya. Jadi kayak ChatGPT, Gemini, 2.5 bisa juga generate video. Jadi multimodal itu satu AI itu bisa banyak versinya, nggak cuma satu text to text, tapi juga ada text to image juga, bisa juga text to video. Dan yang paling penting dari semua ini, AI itu apa? Kan harus paham sama AI itu sendiri ya. Jadi kalau kalian mau belajar AI, pasti kalian tahu AI itu apa dan tools AI apa yang kalian butuhin. Karena setiap orang toolsnya pasti beda. Contoh, di digital marketer butuh tools AI seperti GPT. Terus juga untuk bikin materi kan pakai text to speech, pakai Eleven Labs. Ada juga yang namanya text to image dari namanya Midjourney. Ada juga image to video pakai kamu bisa membuat dan bikin iklannya pakai ChatGPT. Jadi nggak semua orang itu harus belajar semua AI. Karena kan harus butuh sama AI yang kan butuhin doang. Jadi jangan ke distract. Semakin kan ke distract sama AI itu sendiri. Karena kan banyak banget miskomunikasi, misopportunity. Akhirnya kalian cuma belajar nggak bisa di convert ke money. Dan yang kedua ada yang namanya prompting teman-teman ya. Banyak banget fundamental prompt yang harus kalian pelajari setelah gue belajar selama 2 tahun terakhir. Karena kalau kalian cuma bisa paham prompt doang, itu menurut gue tetap belum bisa bagus-bagus banget ya. Kalau kalian nggak paham fundamentalnya, kalian cuma tahu prompt doang. Karena prompt itu nggak cuma sekedar prompt, kan juga harus paham sama basic dari prompt itu sendiri. Misalnya kita sebagai pebisnis, kita harus paham sama bahasa-bahasa dari bisnis itu sendiri. Nggak bisa kita nge-prompt tapi kita nggak paham bahasa-bahasa dari bisnis itu sendiri, kayak bisnis model canvas atau cara bikin net profit naik itu gimana, kita kan nggak paham. Gimana kita mau nge-prompt,
gitu. Nah, kunci prompting ini adalah kunci yang paling penting kita ngobrol sama AI. Dan ini skill yang paling wajib teman-teman ya. Gimana cara ngomong sama AI? Ya contohnya pakai prompting tadi ya. Ini proses ngasih instruksi spesifik ke AI itu ya, biar dapat hasil yang mau mau. Dan ini skill yang lagi demandnya paling tinggi, skill ROI yang paling banyak dibutuhin sekarang. Kenapa? Ya karena secanggih apapun AI, kalau lu nggak bisa ngobrol, ya hasilnya juga bakalan zonk. Buat mulai ya tinggal pilih aja chatbot favorit lu seperti ChatGPT, Gemini, atau Claude, atau Perplexity, dan masih banyak lagi. Oke, nah ini gue kasih satu framework yang bisa bikin lu jago prompting supaya lebih hebat daripada 98% orang di luar sana. Ada namanya TCREI. Yang pertama itu adalah task, yang jelaskan tugasnya atau persona ya, dan format outputnya. Misalnya vertikal sebagai pebisnis ekspor selama 10 tahun terakhir, dan nanti hasilnya harus berupa dalam bentuk tabel. Dan C, kita ngomong konteks, kasih konteks sebanyak mungkin biar hasilnya presisi. Konteks ini kita bahas, tolong buatkan ide bisnis yang bisnisnya itu sekarang lagi naik daun dan bisa berpotensi omset bermiliar-miliar. Seperti itu konteksnya teman-teman ya. Jadi konteksnya harus jelas supaya ChatGPT juga bisa paham, dan juga bisa kasih resources dan references ya. Jadi kayak ada PMC yang oke, ada berita-berita yang makin naik, kan bisa pakai beritanya masukin ke ChatGPT-nya. Dan ada evaluate ya. Jadi habis AI hasil masih cek kan suka apa enggak ya, jadi harus dievaluasi lagi. Intinya jangan terlalu percaya sama LLM ya, karena LLM sendiri juga dilatih sama yang namanya manusia, dan dia cari data itu berdasarkan dari internet. Jadi tetap harus ada peran dari kalian, jadi dievaluasi apakah itu benar datanya sesuai apa enggak. Dan yang terakhir adalah iterate ya, kalau belum pas revisi terus dan ajak AI-nya berkolaborasi. Revisi di sini adalah kalian bisa edit ChatGPT-nya, dari edit jadi edit gitu teman-teman ya. Jadi dipastikan kan training ChatGPT dan LLM itu sendiri. Oke, yang ketiga kita juga harus paham roadmap-nya adalah AI agent ya. Ya sekarang sudah zamannya AI agent ya. Jadi asisten cerdas yang udah next level. AI agent ini kayak software AI yang bisa ngejar tujuan dan ngerjain tugas sendiri buat lo. Anggap aja kayak lo punya asisten digital dengan peran spesifik. Contohnya kayak AI customer service yang bisa balas chat otomatis, atau AI coding yang bisa bikin draft aplikasi web, atau bisa beliin kalian belanjaan di e-commerce. AI agent ini lagi panas banget, banyak orang yang sudah ngobrolin di luar sana. Dan banyak perusahaan yang sudah bahas tentang AI agent. Gimana caranya AI agent ini bisa kerja untuk kita 24 jam per 7 setiap hari tanpa keluh. Dan yang paling penting, AI agent ini bisa dibayar lebih murah daripada kita hire manusia. Nah, contohnya AI agent lengkapnya itu punya kayak AI modelnya, otaknya siapa, toolsnya gimana, interaksi gimana, knowledge, memory, audio, atau speech. Ada banyak banget yang bisa kita pelajari di AI agent. Dan prompting tetap penting di sini, apalagi kalau lu punya banyak agent yang kerja bareng ya. Jadi buat bikinnya bisa pakai N8N, Mac.com, atau masih banyak lainnya ya. Nanti kita akan cek, ada Manus juga sudah ada AI agentnya. Jadi potensi AI agent ini gede banget. Jadi kalau lu mau bikin bisnis atau startup, wajib banget dari AI agent ya, karena AI agent ini pasti bakal banyak yang butuh, gak cuma dari startup tapi juga content creator, karena content creator juga butuh riset konten ya. Agent yang jalanin. Oke, kesimpulan dari akhir ya, di dunia AI kita mengukur waktu bisa pakai minggu, bukan tahun ya. Jangan terpusing sama yang baru keluar setiap hari. Fokus aja ke tools-tools yang kalian butuhin ya. AI yang bakal nyampur ke workflow lu ya, sama program-program yang lu butuhin. Jadi ada tahun AI mana-mana sudah pakai AI, gimana AI bisa bikin kerjaan lu atau produk lu lebih oke. Oke, mau belajar tentang fundamental AI atau ingin belajar AI itu gimana, cara meraih image generation yang bagus, bikin konten yang bagus gimana, kan bisa langsung aja buka link yang ada gua semakin di bawah. Oke, itu aja roadmap AI 2025 versi gua. Semoga membantu perjalanan AI lu. Komen aja apapun di kolom komentar dan gua akan balasin satu persatu kalau kalian mau tanya sesuatu dari gua. Dan pasti ya sama apa yang saya sampaikan tadi. AI itu sangat membantu ya, asalkan kamu bisa bijak dalam menggunakan. Kemudian perintahmu juga harus jelas. Karena apa? Facebook ada yang upload video, tuh. Kamu buat video melalui AI.
AI itu tapi hanya 8 detik. Video yang diciptakan AI sementara ini masih 8 detik. Kalau kamu mau membuat lama, kamu harus membuat video minimal beberapa, bisa lebih dari 10 atau 5, tergantung berapa lama yang kamu minta. Nanti disambung, jadikan satu melalui bisa Snapchat atau Canva soal kalian, jadikan sebuah video, upload ke YouTube, upload ke Facebook yang video itu bisa jadi cuan. Ya, pokoknya harus bijak dalam penggunaan. Oke, kita sudah sampai akhirnya, kita refleksi memahami AI bersama. Nah, AI itu ada di sekitar kita ya, bukan teknologi masa depan yang jauh, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dari ponsel hingga media sosial. Kemudian AI belajar dari data, sama seperti kita, ya kan? AI itu belajar dari pengalamannya, yang memerintahkan. Ya, semakin banyak AI digunakan, maka semakin banyak data yang dia miliki, sehingga bisa memudahkan kita dalam menggunakan AI. Kemudian AI adalah bantu, ya, alat bantu hal yang positif. Tapi ingat, AI itu tidak punya perasaan, gitu. Karena AI bukan manusia. Tetap peran manusia tetap penting. Meskipun canggih, AI tidaklah sempurna. Kita sebagai manusia tetap bisa berpikir kritis, mengawasi dan juga mengalahkan yang. Nah, oke. Kita coba. Ada beberapa pertanyaan. Salah satunya, apa tujuan utama dari AI itu sih? Apa tadi? Pilihan 1, 2, 3, 4. 3. Kita simpan dulu jawabannya. Kalau kedua, bagaimana belajar? 1, 2, 3. Kita lihat dulu. Dua, 3, lanjut, 4, karena 2, 1, 2, terakhir. Tiga. Kita jawab. Oke, pertanyaan 1 dari 3, yaitu apa tujuan utama dari AI adalah meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar dan memecahkan masalah. Itu jelas ya. AI itu bisa meniru, mengembangkan dan juga kognitif manusia. Kedua, sama. 3. AI belajar dari data. Ya, semakin banyak data yang masuk, yang dianalisis akan semakin akurat. Makanya ketika kamu perintahkan, itu harus jelas yang banyak. Ya. Kemudian yang ketiga, C lagi. 4, baru kita AI masih bisa membuat kesalahan. 2 ya. Yang kelima, yaitu kualitas output AI akan buruk jika data inputnya juga. Oke, kesimpulan hari ini untuk mengakhiri pembelajaran, kita telah menjelajahi dunia kecerdasan
artifisial atau AI memahami bahwa AI adalah alat yang luar biasa untuk membantu kita belajar, berkreasi, dan memecahkan sebuah masalah. Ingat, AI itu akan terus berkembang dan kemampuan kalian untuk beradaptasi, berpikir kritis, mau belajar adalah kunci akses untuk kalian di masa depan. Gunakan teknologi termasuk AI dengan bijak, jadilah agen perubahan positif, ciptakan inovasi, kontribusi dan dunia yang lebih baik. Masa depan ada di tangan kalian. Para pelajar hebat, teruslah semangat. Ya. Tugas kalian itu mari ke depan, tantangannya bukan manusia, tapi ke depan. It's time to begin the sixth lesson. Ketika kamu tidak bisa menggunakan AI, kamu pasti akan tidak bisa mengikuti. Cukup sampai sini. Jangan lupa diskusinya tadi 4 poin. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan budaya masing-masing. Agar apa yang kita dapat, apa yang kita rasakan, apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita berdoa, dipersilakan. Cukup sekian, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ya. Ingat, untuk PJOK sementara ini masih belum keluar, tapi ketika kita informatika, KKH kita masih tetap di kelas. Sebisa mungkin saya akan meminta KKH tetap ada di lab, biar kalian bisa mencoba. Tapi setelah kegiatan KM, ya, nanti akan kita coba kenalkan kalian AI lebih jauh seperti apa itu AI. Cukup? Ada yang tanyakan?